Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah all new Prius HEV. Nggak nyangka aku sebuah Prius ini desainnya bisa sangat sporty seperti ini. Dan di video kali ini kita akan lihat seperti apa sih Prius yang baru ini. Karena ini mobil sangat luar biasa sekali. Simak videonya. Dari generasi ke generasi Toyota Prius itu sangat luar biasa sekali. Ini adalah generasi kelimanya. Desainnya sudah berubah total. Desainnya sudah sangat sporty sekali. Bentuk lampu yang keren seperti ini adalah DRL-nya dibentuknya seperti ini. Dan ini adalah lampu utamanya. Bentuknya ini lebih ke arah sport coupe. Jadi sangat keren dan sangat landai bentuknya. Sama ada kamera juga di atas karena ini sudah dilengkapi dengan lane keeping assist. Nah, lihat dari sininya. Yang dilihat nih bentuknya dia yang baru, dia lebih landai juga. Dan bisa dilihat di sini memang ini bukan 2 pintu, ini 4 pintu tetap, tapi membukanya saja dia dari bagian sini, di bagian atas ini dia membukanya. Seperti HR-V lah atau CHR, Toyota CHR. Bukanya tetap biasa dari sini juga bisa. Velg dia desainnya pun juga sporty sekali, depan dan belakang dia sama. Ini dia ukurannya 17 inci depan dan belakang. Dalamnya pun juga menarik, nanti kita akan lihat. Sama ada logo HEV di bawah karena ini adalah sebuah hybrid electric vehicle. Jadi hybrid itu ada 2 sebetulnya, ada PHEV, ada HEV. Kalau PHEV itu adalah plug-in hybrid electric vehicle yang berarti baterainya itu harus kita cas secara manual menggunakan charging station. Tapi kalau HEV seperti ini atau hybrid electric vehicle itu berarti mesin listriknya bisa di-charge pada saat ada dua cara. Jadi pada saat mesin konvensional nyala atau pada saat melakukan pengereman. Jadi kalau misalnya ngerem itu kan ada generator yang menyalurkan dayanya kembali ke baterainya. Nah, bagian belakang juga beda. Kalau teman-teman nyari logo Toyotanya di mana? Ini ada di bagian bawah sini. Jadi agak ngumpet dia. Jadi ngadepnya ke bawah logonya itu. Sama di sini ada logo Prius, sama lagi-lagi ada logo HEV. Jadi total di bagian luar itu ada 1, 2, 3 logo HEV. Membuka bagasinya ada di bagian mana tadi? Nah, sini. Nah, dia membuka dari bagian sini. Wah, dan membukanya pintunya sangat lebar sekali ini. Ini bagasinya pun juga luar dia dan tidak begitu dalam juga. Di bawah ada tempat penyimpanan lagi. Ya, ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah, sama ada lampu. Tapi untuk bagasinya ini buka tutupnya masih belum elektrik. Tapi lumayan lah, besar loh ini. Besar sekali pintunya. Nah, kalau teman-teman bertanya apakah mobil ini sudah dijual apa belum? Belum. Toyota Prius yang sebelahku ini masih belum dijual, entah nggak tahu kapan dijualnya. Tapi ini sementara ini masih dipamerkan di booth Toyota di Gias 2023 ini. Kita langsung lihat interiornya. Oh, sebelum kita lihat interiornya, kita lihat dulu mesinnya. Mesinnya itu kurang lebih dia sama seperti yang digunakan di Corolla Cross Hybrid maupun Toyota CHR yang baru. Dia mesinnya 1800 cc yang bisa menghasilkan tenaga 138 HP. Sedangkan motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga sekitar 40 HP yang digabung berarti sekitar 178 HP, yang berarti itu tenaga yang cukup besar juga. Nah, untuk torsinya, terus silindernya itu masih belum tahu. Aku akselerasi berapa masih belum tahu juga karena masih belum ada datanya buat itu. Oke, kita langsung lihat ke interiornya. Bagian belakangnya dia terus terang aja lega ya. Lega dia, kecuali untuk headrest ini kalau aku nyender gini nih, ini kena sama atapnya. Tapi tinggi aku 179 cm. Sisa legroomnya ya lumayan banyak. Sisa headroomnya nggak begitu banyak jujur aja. Mungkin karena juga dia bentuknya ini yang cukup landai. Landai banget ini malah. Kursinya enak. Ya, kursinya enak tapi tidak dilengkapi dengan armrest sayangnya di bagian belakangnya ini. Di bawah ada 2 colokan USB-C. Jadi kalau orang di kanan sama di kiri mau ngecas tuh nggak perlu berebutan lagi karena sudah disediain 2 charger. Untuk pintunya sendiri dia cukup besar ukurannya pintunya. Dan bentuknya menarik juga. Ini naruh HP di pintu sini aja nih. HP ku 6,1 inci ini masuk sampai dalam ini HP-nya. Oke, kita langsung lihat ke bagian depannya.
Nah, jadi bagian depannya memang dia futuristik yang pasti. Dia hampir semuanya digital di sini. Instrumen depan dia full digital ini di sini. Lalu head unit pun dia juga digital, tapi sayangnya nggak bisa dinyalain ini bagian tengahnya. Depannya pun juga nggak bisa, tapi nanti kalau sudah dijual kita akan lihat seperti apa. AC dia digital juga pengaturannya, tapi dia masih menggunakan tombol-tombol seperti ini. Lebih enak sih sebetulnya kalau menggunakan tombol-tombol seperti ini, gampang dihafalin juga soalnya. Sama ada satu colokan USB-C di bagian depannya, mungkin ada satu tempat ini untuk kita meletakkan HP kita, dan ini besar sekali. Ada 2 cup holder di sini. Nah, transmisinya ini dia seperti ini nih. Ada cara-caranya nih. Mau ke R kita ke kanan dulu, terus baru ke atas, netral ke kanan, D, ya sesuai di sinilah pokoknya. Sama ada mode B juga. Mode B-nya ini berarti mode brake-nya lah. Jadi kalau misalnya kita lepas gas, itu pengeremannya bakal lebih berasa, tidak sehalus kalau kita pakai mode D ya. Mungkin karena dia juga hybrid. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengereman itu kan regenerative braking, dia akan langsung otomatis ngecas baterainya juga. Nanti ini untuk drive mode, nanti kita lihat kalau sudah ada unitnya yang bisa dinyalain. Ada EV mode, jadi kalau misalnya kita pengen jalan dengan mode listrik, full listrik, ini bisa dinyalakan ini. Ada auto hold sama parking brake elektrik, dan ini kecil banget ini untuk parking brake-nya di sini nih. Sama di sebelahnya ini ada tempat mungkin untuk meletakkan HP kita juga. Nah, jadi enak. Tengah ini adalah kompartemen ya, besar juga, sama 2 colokan USB-C. Ya, USB-C juga. Total aja sudah ada berapa? 5 USB-C slot di bagian interior. Tombol start stopnya ada di bagian sini. Oh ya, di sini juga ada kompartemen lagi. Kompartemennya juga lumayan besar. Di situ tuh, jadi setiap tempatnya ini, misalnya di kompartemennya ada hashtag glove box. Di sini ada hashtag side tray. Jadi ada hashtagnya. Nggak tahu kenapa juga ini ada hashtagnya. Tapi enak. Posisi berkendaranya sendiri dia juga enak. Setirnya nih, wow. Setirnya, tombol-tombol ini semua ngumpul di sini nih, kanan sama di kiri. Kanannya adalah untuk adaptive cruise controlnya, semua bisa diatur di sini. Kiri mungkin untuk mengendalikan ke instrumen depan. Nah, posisi duduknya sendiri juga dia enak, masih manual tapi ya, pengaturan kursinya ya. Maju mundurnya, tapi juga bisa untuk naik turun, dia bisa, dan termasuk juga untuk recliningnya. Setirnya sendiri juga dia pengaturannya bisa tilt, bisa juga teleskopiknya juga lumayan dia. Ini kita bisa mendapatkan, mendapatkan posisi berkendara yang sangat enak nih, enak banget lagi nyetir. Posisi nyetirnya ini di atas ada untuk lampu tinggal sentuh aja seperti ini, dia akan langsung nyala pakai sensor sentuh dia. Keren sih ini. Ini kalau misalnya sudah ada unit yang bisa dites, kita review lengkap nih, pasti mobil untuk sehari-hari dia enak juga. Cuman satu ya, kalau posisi berkendaraku seperti ini ketutupan dengan setir instrumennya ini. Jadi agak kurang ini ya, gimana ya? Kalau misalnya mau kelihatan harus posisi paling rendah seperti ini kita. Tapi sedangkan posisi berkendaraku seperti ini ketutupan full instrumennya. Jadi kita tidak bisa melihat kecepatan kita. Nggak tahu juga kenapa. Oke, tapi nggak apa-apa. Sayang aja gitu loh, nggak bisa ngeliat kecepatannya. Ketutupan full dengan setir layarnya itu. Nah, jadi mungkin begitu reviewku mengenai Prius yang baru. Nah, harganya ya, pasti teman-teman bertanya harganya. Harganya ini masih belum keluar. Seperti aku bilang, ini mobil masih belum dijual, dan entah juga dijualnya kapan masih belum tahu. Jadi kalau dijual pun juga ini jadinya keren deh. Jadi harganya masih belum keluar. Nah, jadi mungkin begitu reviewku mengenai Toyota Prius yang baru ini. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya.